Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu, aku turun dari kereta dengan langkah tergesa. Mataku sembab karena kurang tidur semalaman. Sepanjang perjalanan dari Jakarta ke kampung halaman di Magelang, hatiku dipenuhi kecemasan. Telepon dari ibu semalam masih menggema di kepalaku. Ayah kritis, pulanglah secepat mungkin. Nisa, ayah terus menyebut namamu. Udara dingin pagi belum mampu mendinginkan debar jantungku. Di stasiun, sepupuku, Reza, sudah menunggu dengan motor tua warisan keluarga. Ia hanya mengangguk pelan begitu melihatku, lalu berkata lirih, "Ayo, kita langsung ke rumah sakit." Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, suasana desa terasa sangat berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara anak-anak sekolah kini hening. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang hampa. Setiba di rumah sakit, aku langsung berlari menuju ruang ICU. Di balik pintu kaca, aku melihat ibu duduk mematung dengan mata merah. Di sampingnya ada Fahri. Aku sempat tertegun. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat pria itu. Teman masa kecil yang dulu sering bermain layangan denganku di kebun belakang. Nisa. Ibu berdiri begitu melihatku. Ia menggenggam tanganku erat. Ayahmu ingin bertemu sekarang juga. Kondisinya tidak stabil. Tanpa menunggu, aku masuk ke ruang ICU. Bau antiseptik menusuk hidung. Ayah terbaring lemah dengan selang-selang menempel di tubuhnya. Matanya terbuka setengah saat aku mendekat. "Ayah," aku berbisik, menahan isak. "Aku di sini." Dengan susah payah, ayah menggerakkan tangannya, mencoba menyentuh wajahku. Lalu, dari bibirnya yang nyaris tak bertenaga, terdengar sebuah kalimat lirih. "Menikahlah, Nisa, hari ini." Aku terpaku. Jantungku seolah berhenti berdetak. "Apa, Yah?" tanyaku, tak yakin dengan apa yang kudengar. "Menikahlah dengan Fahri," ucap ayah lagi. Kali ini lebih jelas. "Hari ini juga." Aku menoleh ke ibu yang berdiri di belakangku. Wajahnya sama terkejutnya. Tapi tidak ada penolakan di sana, hanya kesedihan mendalam. Aku lalu memandang Fahri. Ia berdiri tegak, namun tampak tegang. Entah kenapa, pria itu justru tidak tampak kaget. "Ayah, ini permintaan yang aneh." Suaraku bergetar. Aku bahkan tidak menjalin hubungan apa-apa dengan Fahri. Ayah menggeleng pelan. Napasnya tersengal. "Ini penting. Aku mohon. Lakukan saja. Nanti kamu akan mengerti." Aku masih diam. Semua terasa seperti mimpi aneh yang menyesakkan. Menikah? Hari ini? Dengan Fahri? Apa yang sedang terjadi? Kenapa begitu mendadak? Fahri akhirnya angkat bicara. "Kalau kamu tidak keberatan, Nisa, aku bersedia. Demi memenuhi permintaan terakhir ayahmu." Aku menatapnya. Wajahnya masih seperti dulu, tenang dan menenangkan. Tapi aku tetap tak mengerti. Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan dariku? Dalam waktu singkat, ibu mulai menghubungi Kawa dan meminta bantuan dari pihak rumah sakit untuk menyiapkan segala sesuatunya. Aku hanya bisa terduduk di kursi ruang tunggu, seperti orang linglung. Segalanya terjadi terlalu cepat. Aku tak tahu harus menolak atau menerima. Saat sore mulai merayap masuk dari balik jendela rumah sakit, penghulu datang. Saksi pun sudah ada, Reza dan seorang perawat rumah sakit. Aku berdiri di sisi tempat tidur ayah, sementara Fahri berdiri di sampingku. Ia memakai kemeja putih bersih, sementara aku masih memakai pakaian perjalanan, bahkan belum sempat mengganti apapun. Aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya satu hal. Ayah sedang menatapku dengan pandangan yang syarat harap. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara Fahri mantap dan jelas. Ketika aku mengucap akad penerimaan, suaraku sempat bergetar.
Tapi aku berhasil menyelesaikannya tanpa air mata. Setelah itu, ayah tersenyum pelan. Sangat pelan. Dan itu adalah senyum terakhir yang pernah kulihat darinya. 2 jam setelah akad itu, ayah pergi untuk selamanya. Aku menggenggam tangannya yang mulai dingin, sementara air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Fahri berdiri di belakangku, diam, tapi kehadirannya terasa begitu dekat. Ibu memelukku dari samping, tubuhnya bergetar hebat. Aku baru saja menjadi seorang istri, di hari yang sama ketika aku menjadi anak yatim. Dan aku masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa ayah memintaku menikah secepat itu. Malam itu, rumah duka dipenuhi pelayat. Suara doa bersahutan. Sesekali diselingi isak tertahan dari kerabat yang datang mengucapkan bela sungkawa. Tapi di antara lautan manusia itu, hanya ada satu suara yang terus menggema dalam kepalaku. Suara ayah, meminta aku menikah, seolah waktunya sudah ditakar. Aku duduk diam di ruang tengah, masih mengenakan baju yang sama sejak pagi. Tanganku kaku di atas paha, dan kepalaku terus tertunduk. Di sebelahku, Fahri duduk tenang, menjaga jarak namun tetap hadir. Ia tidak banyak bicara. Bahkan sejak akad tadi, kata-katanya bisa dihitung dengan jari. Tapi kehadirannya terasa berat atau mungkin, aku yang belum sanggup menerima kenyataan. Ibu datang menghampiriku dan menyodorkan secangkir teh hangat. Matanya bengkak, tapi suaranya lembut. Minumlah, nak. Sejak pagi belum makan apa-apa. Aku menggeleng pelan. Nanti saja, Bu. Jangan buat ayahmu sedih. Kamu harus kuat. Sekarang kamu sudah tidak sendiri lagi. Ibu menoleh ke arah Fahri, lalu menepuk punggungku. Kamu harus mulai bicara, setidaknya tanya apa yang terjadi sebenarnya. Ibu bangkit pelan dan pergi, meninggalkan aku berdua dengan Fahri di ruangan yang tiba-tiba terasa sesak. Aku mencuri pandang padanya. Wajah itu, tenang sekali. Tapi mata Fahri menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Luka, penyesalan, atau rahasia? Aku tahu kamu masih bingung, ujarnya tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku juga. Tapi ada satu hal yang pasti. Ayahmu ingin kamu aman. Dan aku ingin menjalankan itu sebaik mungkin. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak menolak ketika ayah tiba-tiba menyuruh kita menikah? Fahri menatapku kali ini. Tatapan itu seperti pisau, menembus pertahananku. Karena ini bukan tiba-tiba, ucapnya. Aku tertegun. Apa maksudmu? Fahri mengalihkan pandangannya. Ia terlihat ragu. Bukan sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku janji, setelah semuanya tenang, aku akan cerita semuanya. Aku ingin memaksanya bicara. Tapi sebelum sempat membuka mulut lagi, suara dari luar rumah memanggil namaku. Nisa, ikut dulu sebentar. Ada yang ingin bicara denganmu. Sepupu ibu, Pak Lurah, berdiri di depan pintu. Aku segera bangkit dan menyusulnya ke teras depan. Di sana, sudah ada seorang pria tua berjas abu-abu, yang memperkenalkan diri sebagai notaris keluarga. Saya membawa surat wasiat dari almarhum bapak Anda, katanya. Beliau meminta saya menyampaikan ini setelah beliau wafat, dan hanya kepada Anda. Jantungku berdetak tak karuan. Wasiat. Pria itu mengangguk, dan saya harus membacakan isinya malam ini. Aku duduk di bangku panjang. Angin malam berembus pelan, tapi dada ini terasa panas. Surat itu dikeluarkan dari amplop bersegel, dibuka perlahan, lalu dibacakan dengan tenang. Isi suratnya sederhana, tapi kalimat-kalimatnya mengguncang seluruh batinku. Nisa, jika kau membaca ini, berarti ayah sudah tidak di dunia ini. Ayah tahu permintaan ayah membuatmu bingung. Tapi ayah tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan segalanya. Ayah pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Dan ayah ingin menebusnya, bukan dengan kata maaf, tapi dengan memastikan hidupmu tidak rusak oleh beban yang seharusnya bukan kamu tanggung. Fahri, dia bukan hanya teman masa kecilmu. Ia adalah bagian dari kesalahan itu. Tapi juga bagian dari kebaikan yang pernah menyelamatkan keluarga kita.
Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa keputusan hari ini bukan karena ayah ingin memaksamu menikah, tapi karena ayah percaya, hanya dengan cara ini, kamu akan terlindungi. Aku tak sadar air mataku mengalir. Surat itu belum selesai, tapi aku tak mampu lagi mendengarnya. Kepalaku terasa berat. Hatiku lebih berat lagi. Aku memandang ke langit gelap di atas rumah. Di sana tak ada bintang malam ini. Hanya kabut tipis dan bulan yang separuh. Sama seperti perasaanku, terpotong di tengah jalan. Pagi harinya, setelah pemakaman, rumah kembali sepi. Hanya aku, ibu, dan Fahri yang tersisa. Kami duduk bertiga di ruang makan. Makanan tersaji tapi tak satu pun dari kami menyentuhnya. Fahri akhirnya bicara, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Kita harus bicara empat mata. Ibu mengangguk, lalu meninggalkan kami di ruang tamu. Aku menatap Fahri dengan hati penuh tanya. Kamu tahu tentang surat itu, kan? Fahri menghela napas. Tahu sebagian. Tapi bukan aku yang menyuruh ayahmu menulisnya. Lalu apa hubunganmu dengan kesalahan besar yang ayah maksud? Fahri diam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan. Kamu masih ingat saat perusahaan ayahmu hampir bangkrut waktu kamu SMP? Aku mengangguk perlahan. Itu karena pengkhianatan dari rekan bisnisnya. Orang itu adalah pamanku. Aku menegang. Paman menyalahgunakan kepercayaan ayahmu. Semua aset perusahaan hampir disita. Saat itu, ayahku, ayah kandungku, membantu menyelamatkan bisnis ayahmu. Tapi bukan cuma soal uang. Waktu itu, ayahmu menanggung beban yang bukan kesalahannya sendiri. Jadi, apa hubungannya dengan kita? Ayahku mengusulkan perjodohan sebagai bentuk ikatan keluarga. Bukan untuk membayar, tapi untuk menjaga hubungan baik dan kepercayaan. Ayahmu sempat setuju. Ayahku juga. Tapi waktu itu kamu masih terlalu muda. Ayahmu tidak pernah menyebutnya padamu. Aku menggeleng tak percaya. Dan kamu tahu ini sejak kapan? Sejak SMA, jawab Fahri pelan. Dan sejak saat itu, aku tahu suatu saat aku akan menikah denganmu. Aku terdiam. Napasku tercekat. Ini semua terlalu banyak untuk ditelan dalam 2 hari. Lalu, kenapa kamu setuju waktu ayah menyuruh kita menikah kemarin? Bahkan tanpa ragu. Fahri memandangku dengan tenang. Karena aku sudah lama mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari hidupmu. Bukan karena surat. Bukan karena ayahmu. Tapi karena aku memang ingin menjagamu. Aku membuang muka. Tak tahu harus merespons bagaimana. Hati ini campur aduk. Antara haru, marah, sedih, bingung, semuanya menumpuk seperti kabut pekat yang menutupi pandangan. Fahri berdiri perlahan. Lalu berkata lirih, aku akan tinggal di rumah nenek untuk sementara waktu. Biar kamu punya ruang untuk mencerna semua ini. Tapi kalau kamu mau bicara, kamu tahu kemana harus mencariku. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan aku yang masih duduk membeku di sofa ruang tamu, memandang pintu yang baru saja tertutup. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Aku seperti berjalan di lorong panjang yang tak ada ujungnya. Duka karena kehilangan ayah masih menggumpal, dan fakta-fakta yang terus bermunculan hanya membuat luka itu makin sulit disembuhkan. Namun di tengah heningnya malam keempat, aku membuka kembali surat ayah. Ada catatan kecil di bagian bawah, yang dulu tak kubaca karena terlalu emosional. Bila kamu ingin tahu seluruh kebenaran, pergilah ke kamar kerja ayah. Buka laci paling bawah. Di sana ada sesuatu yang harus kamu lihat. Tanpa pikir panjang, aku melangkah ke kamar ayah yang selama ini belum kubuka sejak kepergiannya. Aroma khas kopi dan kayu tua masih memenuhi ruangan. Aku membuka laci paling bawah, dan di sana, ada satu berkas coklat tua yang diikat rapi. Aku membuka isinya satu persatu. Dan disitulah, aku mulai melihat potongan-potongan kenyataan yang belum pernah kusangka akan terungkap. Di dalam map coklat itu, ada tumpukan dokumen fotokopi perjanjian kerjasama, catatan utang piutang, dan surat pernyataan bersaksi atas tindakan penipuan rekan bisnis ayahku 20 tahun lalu.
Nama yang tercantum dalam dokumen itu tak asing. Hendra Mahesa, Paman Fahri. Tanganku bergetar ketika membuka lembaran berikutnya. Ada surat pribadi dari ayah, bukan ditujukan untukku, tapi untuk seseorang bernama Arman. Di bagian bawah surat, ayah menulis tangan. Jika anak-anak kita ditakdirkan bersatu, maka biarlah masa lalu kita menjadi pelajaran, bukan beban. Jagalah Nisa seperti anakmu sendiri. Karena aku tahu, suatu hari, aku mungkin tak bisa melakukannya lagi. Arman itu nama ayah Fahri. Aku tertegun cukup lama. Lalu menunduk. Air mataku menetes, menimpa tinta yang sudah mulai pudar. Dalam diam, aku merasa seperti seorang gadis kecil yang baru menemukan bahwa dunia tak sesederhana yang ia bayangkan. Ayahku, sosok keras yang selalu terlihat kuat, ternyata selama ini memikul luka dan beban demi menyelamatkan keluarga. Demi menyelamatkanku. Bahkan menjalin ikatan yang ia sendiri mungkin tak sepenuhnya setuju, tapi ia percaya. Percaya pada seseorang. Pada Fahri. Aku memeluk map itu sejenak. Lalu memberanikan diri mengambil satu amplop kecil lain yang terselip di pojok. Amplop itu berwarna putih gading. Di permukaannya tertulis, "Untuk Nisa, bila kamu masih ragu pada Fahri." Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya hanya satu lembar kertas dan selembar foto. Di foto itu, aku berdiri di halaman rumah bersama Fahri. Kami masih kecil, mungkin usia 10 tahun. Aku tersenyum lebar, memamerkan gigi ompong. Fahri berdiri di belakangku, satu tangan memegang layangan, satu lagi menggenggam tangan kecilku erat. Aku nyaris lupa momen ini. Tapi mata Fahri dalam foto itu menatapku seperti saat dewasa tadi. Penuh makna. Aku membaca kertas yang menyertainya. "Nisa, jika kamu membaca ini, itu berarti kamu ingin tahu siapa Fahri di mataku. Dia bukan hanya anak dari orang yang pernah menyelamatkan kita. Dia adalah satu-satunya laki-laki yang pernah datang padaku diam-diam, bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk menjagamu. Saat kamu kuliah di Jakarta, ayah tahu kamu pernah pulang malam karena lembur. Pernah hampir kecopetan di halte. Tapi tahu kenapa tak pernah terjadi sesuatu yang lebih buruk? Karena Fahri diam-diam mengawasimu. Ia tidak pernah cerita, dan ayah pun bersumpah tak akan membocorkannya padamu. Tapi kini, kamu perlu tahu. Dia menjaga dari jauh, karena dia tahu kamu tak akan menerima campur tangan siapapun. Tapi dia juga tidak pernah menyerah." Aku menutup surat itu dengan jantung yang nyaris melompat dari dada. Kakiku lemas. Aku terduduk di kursi kayu tua kamar ayah. Nafasku bergetar. Fahri, menjaga dari jauh? Tanpa pernah bilang? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kalimat-kalimat ayah berputar di kepala seperti rekaman rusak. Setiap kali mataku terpejam, yang kulihat hanya tatapan Fahri, yang kini terasa tak asing lagi. Pagi harinya, aku menyiapkan keberanian. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku pergi ke rumah nenek Fahri. Rumah itu masih seperti dulu. Halaman luas, pohon mangga besar di depan, dan suara ayam berkokok dari belakang rumah. Saat aku tiba, Fahri sedang menyapu halaman. Ia tampak terkejut melihatku. "Pagi," kataku pelan. "Pagi," jawabnya. "Kamu sudah lebih baik?" Aku mengangguk. "Boleh aku bicara sebentar?" Ia mengangguk, lalu membawaku duduk di teras. Udara pagi menyusup di antara jeda napas kami. Aku menatapnya lama sebelum membuka mulut. Aku baca surat ayah. Semuanya. Fahri menunduk. "Aku menduga kamu akan ke kamar kerjanya. Dan aku tahu kamu tidak bohong. Semua cerita kamu benar." Ia mendongak perlahan. Matanya tampak letih, tapi jujur. "Tapi aku juga tahu satu hal lagi," lanjutku. "Kamu pernah menjagaku dari jauh. Saat aku tidak tahu, saat aku merasa sendirian." Fahri tertawa kecil, tapi terdengar getir. "Itu rahasia kecilku dengan ayahmu. Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Karena aku tahu kamu tidak suka dikekang. Kamu keras kepala, idealis, mandiri.
Dan aku suka itu. Ia berhenti sejenak. Aku tidak ingin membuatmu merasa diawasi. Aku hanya ingin memastikan kamu pulang dengan selamat. Aku tak tahan lagi. Air mataku jatuh. Aku marah, Fahri. Bukan karena kamu menikahiku. Tapi karena kamu tidak pernah memberiku pilihan sejak awal. Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Kami diam lama. Kalau kamu mau membatalkan semuanya, aku akan terima, katanya lirih. Pernikahan ini terlalu mendadak. Aku tidak mau kamu merasa terperangkap. Aku menatap matanya. Just, lurus. Tidak memaksa. Aku tidak tahu harus menjawab apa sekarang. Jawabku jujur. Tapi aku juga tidak mau buru-buru pergi. Aku butuh waktu. Tapi bukan untuk lari. Untuk memahami, apakah cinta bisa tumbuh dari tempat seaneh ini? Ia mengangguk, dan senyumnya yang tulus membuat dadaku sesak lagi. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di rumah peninggalan ayah bersama ibu. Setiap pagi, Fahri datang membawakan makanan atau buah dari pasar. Ia tak pernah memaksa berbicara, tapi kehadirannya perlahan menjadi kebiasaan. Suatu malam, saat aku berjalan ke halaman belakang untuk mengambil pakaian yang dijemur, aku melihat Fahri duduk di bawah pohon mangga, sendirian, memandangi bintang. Kamu sering duduk di sini? Tanyaku, mendekat. Fahri menoleh. Kalau sedang rindu. Rindu. Pada masa kecil. Pada ayahmu. Pada apa yang belum sempat aku ucapkan. Aku duduk di sampingnya. Apa yang belum sempat kamu ucapkan? Ia menatapku. Kali ini lebih dalam. Bahwa aku mencintaimu. Bahkan sebelum kamu menyadari siapa aku sebenarnya. Aku tercekat. Dan aku tidak butuh jawabanmu sekarang. Tapi aku butuh kamu tahu. Bahwa pernikahan ini mungkin tak biasa. Tapi niatku bukan main-main. Malam itu, kami duduk dalam diam. Tapi hatiku mulai berubah. Sedikit demi sedikit, dinding yang kubangun selama bertahun-tahun mulai retak. Dan aku tak tahu, apakah harus membiarkannya runtuh, atau membangunnya lebih tinggi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan ganjil. Bukan mimpi buruk yang membuatku sesak, tapi bayangan percakapan semalam. Kata-kata Fahri terus mengiang di kepalaku. Aku mencintaimu, bahkan sebelum kamu menyadari siapa aku sebenarnya. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir tak pernah hadir dalam hidupku bisa mencintaiku sekuat itu? Atau mungkin aku yang terlalu sibuk menutup diri, terlalu yakin bahwa hidup hanya bisa dijalani dengan logika dan rencana, tanpa ruang untuk kejutan dan takdir. Aku turun ke dapur, menemukan ibu sedang menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Mungkin karena kehadiran Fahri yang perlahan membuat rumah ini kembali bernyawa. Fahri sudah mampir tadi. Dia titip ini, kata ibu sambil menyodorkan kotak kecil berwarna biru tua. Aku membuka kotaknya. Isinya adalah sebuah buku harian berwarna merah tua. Di dalamnya ada catatan tangan ayah. Di halaman pertama tertulis tanggal 12 tahun yang lalu, saat aku pertama kali pergi ke Jakarta untuk kuliah. Ibu tersenyum samar. Itu buku yang ditulis ayahmu diam-diam. Dia tidak pernah mau menunjukkan itu ke siapapun. Tapi sebelum meninggal, dia bilang berikan ini pada Nisa setelah dia menikah. Aku duduk di meja makan, membuka lembar demi lembar. Hati ini seperti dipukul pelan-pelan. Setiap halaman berisi kekhawatiran ayah terhadapku, tentang keras kepalaku, tentang keinginanku hidup mandiri, dan tentang ketakutannya jika suatu hari dia tak bisa lagi menjagaku. Dan hampir di setiap minggu, selalu ada nama Fahri, ditulis dengan tanda panah, catatan, dan pengamatan kecil. Fahri datang tadi malam, memastikan Nisa pulang tepat waktu. Fahri menghubungi senior Nisa di kampus, hanya untuk memastikan dia tidak masuk lingkungan yang salah. Aku khawatir anak ini diam-diam menyimpan luka sendiri. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Katanya, selama Nisa baik-baik saja, itu cukup baginya. Aku berhenti membaca. Tanganku bergetar hebat. Aku tidak tahu siapa yang lebih gila.
Ayah karena mempercayai Fahri sepenuhnya, atau aku, karena tak pernah tahu semua ini. Aku merasa kecil. Kecil di hadapan cinta yang begitu besar, yang diam-diam mengelilingiku selama ini. Tapi sebelum aku sempat menatap perasaanku, tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah nomor asing. Halo. Nisa, ini Reza. Kamu bisa ke rumahku sekarang. Ada apa? Ada seseorang yang mencari kamu. Katanya dia bagian dari masa lalu ayahmu. Darahku terasa surut seketika. Setengah jam kemudian, aku sudah berdiri di depan rumah Reza. Di ruang tamu duduk seorang wanita parubaya dengan rambut sebahu dan pakaian hitam sederhana. Wajahnya kaku, tapi matanya merah seperti habis menangis. Nisa, katanya pelan begitu melihatku. Aku Rahayu. Aku mengangguk bingung. Maaf, saya belum pernah bertemu ibu. Ia menunduk, lalu mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Dalam foto itu, ada ayah, ibu dan wanita ini. Berdiri agak jauh di belakang. Dulu aku sekretaris ayahmu. Tapi lebih dari itu, aku pernah menyimpan rahasia yang mungkin ayahmu sendiri tak sempat ungkapkan. Aku duduk perlahan. Nafasku berat. Ayahmu pernah hampir dijebloskan ke penjara, katanya. Saat perusahaan hampir bangkrut dulu, bukan hanya karena ditipu pamannya Fahri, tapi karena ayahmu menolak menandatangani dokumen yang akan menyelamatkan dirinya tapi justru mencelakakan ratusan karyawan. Aku menatapnya tajam. Saya tidak mengerti. Kenapa ibu cerita ini sekarang? Karena aku bagian dari kejadian itu. Karena aku saksi hidup. Dan karena ayahmu menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tapi juga banyak keluarga lain. Tapi tidak banyak yang tahu. Nama baiknya bersih, tapi harga yang dibayar terlalu besar. Aku mulai gemetar. Ia kehilangan semua. Dan satu-satunya alasan dia bisa bangkit lagi adalah Fahri dan ayahnya. Mereka yang datang diam-diam membantu. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh satu pun orang tahu. Termasuk kamu. Kenapa? Karena ayahmu ingin kamu hidup tanpa beban, tanpa dendam, tanpa trauma masa lalu. Aku menutup wajahku. Dadaku sesak. Dan sekarang, lanjutnya, aku hanya ingin kamu tahu jika kamu memilih Fahri, kamu tidak sedang mewarisi masa lalu, tapi sedang menutup lingkaran, menyembuhkan luka lama, dan menjadikannya kekuatan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah berguncang. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan, tapi karena sebuah pemahaman yang datang terlambat namun sangat berarti. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Fahri. Ia tampak kaget melihatku. Ada yang ingin aku bicarakan, kataku cepat. Kami duduk di ruang tamu neneknya. Di antara lilin aromaterapi dan rak-rak buku lama, aku menatap wajahnya dengan lebih jernih. Aku tahu semua. Tentang apa yang terjadi dengan ayahku. Tentang ayahmu. Tentang rahasia itu. Ia terdiam. Matanya penuh tanya. Aku tidak marah. Aku justru merasa bodoh. Karena selama ini aku terlalu sibuk menjaga diriku sendiri. Sampai aku tak pernah sadar bahwa ada orang lain yang menjagaku tanpa pernah menuntut balasan. Fahri menunduk. Aku tidak pernah menuntut kamu untuk mencintaiku. Tapi kamu berhak untuk tahu. Ucapku mantap. Aku belum bisa menjanjikan cinta. Tapi aku bisa janjikan satu hal. Aku akan belajar mengenalmu bukan karena wasiat ayah. Tapi karena aku memang ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nisa. Aku mengangguk. Tapi jangan mudah senang dulu. Aku keras kepala, susah dipahami, dan kadang suka ngambek tanpa alasan. Fahri tertawa pelan. Aku tahu. Sejak kamu kelas 3 SD, kamu pernah lempar sendal ke kepalaku gara-gara kalah main monopoli. Aku tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Tawa yang lepas, ringan. Dan di saat itu, aku sadar bahwa mungkin cinta bukan datang dari kejutan atau pelukan pertama, tapi dari keberanian untuk membiarkan seseorang tinggal
di hati yang dulu terlalu tertutup. Hari-hari setelah malam itu berjalan berbeda. Bukan karena hidupku tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena kali ini, aku menjalani setiap detiknya dengan lebih jujur. Aku tak lagi menghindar dari kenyataan bahwa aku sudah menjadi seorang istri. Bukan karena paksaan, bukan karena desakan, tapi karena permintaan terakhir seseorang yang paling mencintaiku, ayah. Dan, karena aku sendiri akhirnya mulai melihat bahwa Fahri bukan orang asing. Fahri tetap seperti dulu. Tenang, tidak pernah memaksa. Tapi entah bagaimana, ketenangannya itu kini terasa seperti pelindung. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Kadang ia hanya muncul untuk membetulkan lampu teras yang rusak, atau menyelipkan surat kecil berisi doa di sela buku-bukuku. Ia tidak menyentuhku, bahkan tidak pernah menyinggung soal malam pertama atau status pernikahan kami secara hukum agama. Tapi perhatian-perhatiannya perlahan menggoyahkan tembok yang kupasang sejak lama. Suatu sore, kami duduk di beranda rumah, menikmati sore yang turun perlahan dari langit Magelang. Langit jingga memudar, dan suara jangkrik mulai terdengar. Kamu tahu? Ucapku sambil menatap langit. Waktu kecil, aku sering mengeluh ke ayah karena tidak pernah diajak jalan-jalan keluar kota. Tapi ayah selalu bilang, rumah adalah tempat paling jauh yang bisa kamu kunjungi. Karena dari situ, kamu tahu arah pulang. Fahri tersenyum, memutar gelas tehnya. Aku pikir, ayahmu memang selalu menyimpan makna dalam kata-katanya. Aku menoleh padanya. Aku baru mengerti kalimat itu sekarang. Karena kamu sudah membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi. Matanya menatapku lama, seolah menyelam masuk ke pikiranku. Terima kasih sudah membiarkanku ada di sini. Aku mengangguk pelan. Tapi saat suasana mulai hangat, tiba-tiba ibu memanggil dari dalam rumah. Nisa, ada yang datang. Katanya dari Jakarta. Kami saling pandang. Aku berdiri dan masuk ke ruang tamu. Di sana, seorang pria muda berdasi berdiri sambil membawa map besar. Di belakangnya, ada seorang wanita dengan setelan hitam elegan. Mbak Nisa? Sapa pria itu ramah. Kami dari firma hukum Satria Aurekan. Ini ada dokumen terkait peninggalan almarhum bapak Anda yang harus segera diselesaikan. Aku memandang mereka heran. Maksudnya warisan. Wanita di belakangnya tersenyum tipis. Bisa dibilang. Tapi bukan hanya harta. Mbak, ini menyangkut kepemilikan saham, sebagian surat kuasa, dan ada satu hal penting terkait nama Fahri. Aku menegang. Fahri yang baru masuk ke ruang tamu juga langsung memasang wajah waspada. Apa maksudnya? Tanyanya. Maaf, Pak Fahri, kata wanita itu. Tapi nama Anda disebut secara eksplisit dalam surat kuasa kedua, yang ditandatangani oleh almarhum Bapak sebelum beliau meninggal. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang boleh menjalankan perusahaan bila putri beliau, dalam hal ini Mbak Nisa, belum siap. Aku tercengang. Ayah menyerahkan perusahaan ke Fahri. Pria itu mengangguk. Benar. Dan kami diinstruksikan untuk menyerahkan dokumen ini hanya setelah pernikahan Anda sah. Fahri langsung menggeleng pelan. Maaf, saya tidak pernah tahu soal ini. Aku merasa dunia kembali berguncang. Jadi, selama ini, ayah tidak hanya memintaku menikah demi alasan pribadi, tapi juga karena ada tanggung jawab besar yang menunggu. Perusahaan keluarga, nama baik, kehidupan banyak orang. Setelah mereka pergi, aku terduduk di ruang tamu. Lemas. Kenapa ayah tidak bilang apa-apa? Gumamku. Fahri duduk di sampingku. Tapi kali ini ekspresinya tidak setenang biasanya. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Tapi aku bisa menebak. Ayahmu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk menjadikan kamu bukan cuma suami, tapi juga pemegang kendali atas hidupku. Fahri terdiam. Aku menunduk. Mataku panas. Kenapa semuanya terasa seperti jebakan yang manis? Nisa, Fahri menggenggam tanganku perlahan. Kalau kamu merasa ini tidak adil, aku bisa menolak semuanya. Kita bisa serahkan kendali ke siapapun yang kamu percaya.
Aku tidak butuh perusahaan itu. Tapi kamu butuh aku? Tanyaku lirih, menatap matanya. Ia mengangguk. Bahkan kalau kamu tak punya apa-apa. Aku menggigit bibir. Air mataku menetes. Tapi bukan karena sedih. Karena aku tahu, aku sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih berat dari kehilangan, kepercayaan. Dan aku sudah terlalu sering lari dari perasaan itu. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan kaca, mengenakan kebaya biru lembut. Di belakangku, ibu menyematkan bros perak peninggalan nenek di dada bajuku. Cantik sekali, katanya lirih. Aku menarik napas dalam. Bu, aku takut. Ibu menatapku lewat pantulan cermin. Takut jatuh cinta lagi. Aku mengangguk. Takut terlalu dalam. Takut kalau aku salah mengartikan semuanya. Ibu tersenyum. Kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat hatimu. Ayahmu dulu juga takut. Tahu? Aku menoleh. Takut apa? Takut kamu membencinya karena terlalu mengatur hidupmu. Aku menunduk. Aku tidak pernah membenci ayah. Aku hanya butuh waktu untuk paham. Dan sekarang, aku tersenyum kecil. Aku paham. Malam itu, aku dan Fahri berdiri berdampingan di hadapan keluarga dan sahabat dekat, dalam resepsi kecil yang kami selenggarakan bukan untuk merayakan kemewahan, tapi untuk mengukuhkan ulang ikatan yang kami buat dulu, di bawah tekanan, di ruang icu, dengan suara napas ayah yang berat dan hitungan waktu yang menyesakan. Kini, kami berdiri dengan pilihan sendiri. Ketika mata kami bertemu, aku tahu tidak ada keraguan lagi di sana. Bukan karena surat warisan. Bukan karena rasa hutang budi. Tapi karena perjalanan yang aneh, ajaib, dan penuh luka ini justru membentuk cinta yang tak terduga. Bukan cinta yang datang dalam bentuk pelukan pertama. Tapi cinta yang datang dalam bentuk kehadiran yang bertahan, meski tak diminta. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa sendirian lagi.